Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, pada episode ngopi kali ini kita mau ngobrolin nih tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain oleh pengguna iPOS. Nah, di sini juga agak berbeda ya. Biasanya kan saya yang ditanya, kali ini gantian Mbak Dinda yang saya tanya nih. Oke ya, jadi kita langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol sama Mbak Dinda ya. Oke, apa kabar Mbak Dinda? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Unggul kabarnya? Ya, baik juga. Oke. Ya, udah makan belum? Teman-teman gimana? Netizen Trigonal Software udah makan ya? Ya, jangan lupa makan karena makan itu penting ya. Perubahan lagi ada perubahan cuaca. Semoga tetap sehat selalu. Ya, Amin. Ya, betul. Oke nih Mbak Dinda, jadi biasanya kan saya yang ditanya nih. Nah, ini saya mau mewakili kepada pengguna iPOS yang istilahnya masih awam lah, masih belum tahu apa itu trigonal, apa itu iPOS gitu, yang bener-bener dia tuh belum tahu apa-apa gitu. Kalau biasanya kan kalau yang ini kan dia udah pakai kan. Nah, ini lebih ke user yang belum kenal atau belum tahu apa itu iPOS. Oke ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih ya. Trigonal ini pembuat iPOS atau bukan sih? Oke, menjawab pertanyaannya Mas Unggul. Nah, ini yang sering banget ditanya dan sering banget masuk. Jadi kami adalah distributor utama dari program iPOS itu sendiri. Jadi kami yang memasarkan dan kami sebagai Trigonal Software adalah distributor resmi. Jadi kita nggak kaleng-kaleng jual programnya. Kita jual program dengan kualitas yang baik. Kalau misalkan program kita terbukti crack atau terbukti nggak asli, uangnya akan langsung kembali. Jadi udah cukup jelas lah ya, kita itu adalah distributor. Atau yang memasarkan atau yang bantu jualkan program untuk pembuatnya itu dari Inspirasi Biz. Oke, jadi Trigonal itu hanya distributor ya, jadi bukan yang bikin iPOS. Soalnya ada juga yang mengira Trigonal itu yang punya iPOS gitu. Iya. Ya, oke. Lanjut ya ke pertanyaan kedua. Apa bedanya kalau beli programnya langsung ke pembuatnya sama beli langsung dari Trigonal? Apakah harganya sama dan after sales-nya apakah sama juga atau enggak? Oke, ini yang penting dan sering banget ditanya. Karena banyak nih Mas customer dari toko lain atau beli tempat lain datang ke kita gitu dan mengiranya bahwa kita tuh sama gitu loh. Nah, perbedaannya adalah kalau beli di kita dan di tempat lain untuk harga kurang lebih sama dengan harga resminya. Kalau harga yang lebih murah itu kita boleh patut agak curiga ya, karena program yang baik dan berkualitas itu pasti ada harganya. Nah, kalau di kita Bapak atau Ibu atau teman-teman semua nih yang lagi cari-cari program itu akan dapat free support selama 1 tahun. Nah, free support ini fungsinya buat apa sih sebenarnya? Nah, support ini atau update program meliputi 3. Yang pertama adalah update program, yang kedua adalah free koneksi iCloud atau akses di Android. Nah, yang ketiga yang paling penting nih, bisa tanya-tanya atau konsultasi singkat di jam kerja via chat atau telepon ke tim kita. Gitu. Oke, jadi kalau beli di Trigonal itu after sales-nya dapat support, kemudian dapat free cloud ID gitu ya. Jadi intinya kalau untuk harga sebenarnya sama ya, mau beli di Trigonal atau bukan Trigonal, justru yang dicurigai itu kalau harganya lebih murah. Ya, karena memang banyak sekali yang beredar di luar sana program iPOS yang bajakan ya. Jadi patut waspada kalau kalian lihat entah itu di marketplace atau di mana gitu, di Facebook itu ada yang jual di bawah harga normal itu patut dicurigai, karena kalau kalian pakai programnya nggak original ya pastinya bahaya juga buat kalian sendiri gitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Di Trigonal ini jual program apa aja sih Kak? Oke, nah ini dia yang paling penting nih. Kalau teman-teman mau memulai bisnis tuh mesti tahu dulu teman-teman itu mau pakai program yang online atau program yang wajib ada sinyal atau program yang offline. Nah, kalau program yang online kita sedia namanya iPOS ke toko atau iPOS web base. Nah, dia sistem minimalnya langganan di 6 bulan. Nanti detailnya boleh tanya-tanya ke sales. Atau ada iPOS 5 atau iPOS 4 All Edition. Nah, kita ready semuanya programnya kecuali yang dongle ya teman-teman. Nah, itu penting juga. Jadi teman-teman harus tahu dulu programnya apa yang mau dibeli, jenisnya seperti apa, sistemnya seperti apa. Itu mesti dilihat-lihat dulu, dicari tahu. Bisa ya, nanti ada podcast-podcast sebelumnya juga yang ngejelasin atau video-video sebelumnya. Nah, untuk alat kasirnya kita ada komputer, ada printer stroke, ada barcode scanner juga, ada untuk laci uangnya juga.
ada printer barcode buat label harga, ada printer barcode buat label pengiriman. Jadi teman-teman tinggal info aja nih kalau pengen tanya-tanya sama kita kebutuhannya seperti apa. Kita sudah kirim sampai Papua dengan packing yang top pastinya, yang tidak yang aman, yang oke, gitu. Oke, jadi intinya di Trigonal itu lengkap. Bisa dibilang one stop solution, apa aja ada. Gak mau ribet, kalau mau langsung di kita bisa banget. Ya, jadi kalau misalkan beli software belum punya komputer bisa sekalian komputernya. Terus udah punya komputer belum punya printer bisa beli printernya di kita. Jadi apa aja ada lah ya. Jadi sampai intinya, ribbon juga kita jual, sampai barcode kertas barcode juga kita jual. Pokoknya semua kebutuhan tentang kasir, penjualan dan lain sebagainya itu kita sediakan ya. Sampai training juga kita jual. Kita juga bisa loh training online via Google Meet atau training offline ke lokasi teman-teman ya. Oh ya, itu nyambung terkait training ya. Itu kan dari kemarin sempat di podcast sebelumnya tuh kita udah bahas, cuman belum detail ke harga ya. Nah itu bisa disampaikan nggak untuk harganya itu range-nya berapa gitu? Oke. Kalau untuk training kita tadi kan sudah diinfo nih ada training online via Google Meet atau training offline. Oke, sebelum harga mungkin ke waktu kali ya. Nah untuk waktu training itu kita di antara hari Selasa atau Jumat. Nah Sabtu tuh opsional, nanti boleh tanya-tanya sama kita. Oke, untuk training 2 jam, training 2 jam itu di range sekitar 300 sampai 500 ribu. Ini yang online ya. Untuk yang 4 jam itu training di range 700 sampai 900 ribu. Nah, perbedaannya apa sih untuk training yang online dan yang 2 jam sama 4 jam? Nah, kalau yang 2 jam itu dia mungkin lebih ke basic dasarnya. Nah, kita sih suka saranin sama teman-teman buat kalau yang baru banget nih Mas Unggul atau teman-teman lagi memulai bisnisnya, itu bisa tuh ikut training yang 4 jam langsung. Nah, dan kita selalu bilang bahwa tolong dijaga konsentrasinya. Jadi teman-teman trainingnya dalam kondisi yang tenang, yang fokus. Jadi ilmunya bisa menyerap secara maksimal. Nah, kalau training 4 jam itu dirasa memang lama, itu kita juga bisa dibagi. Jadi disesuaikan sama waktunya kita. Nah, training itu dilakukan di jam kerja ya. Untuk pagi itu kita ready di antara jam 10 sampai jam 12. Kalau sore itu kita ready di antara jam 13.30 sampai 15.30. Gitu. Jadi kalau misalnya nih dia ngambil yang 4 jam tapi dipecah-pecah 1 jam boleh? Boleh dengan perjanjian. Yang penting gitu. info ke kita. Gitu. Ya, itu kemarin juga sempat dibahas sih yang masalah itu. Jadi training intinya ya tadi udah ya disebutin ya range harganya. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus kalau itu kan yang online, kalau yang offline gimana? Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada untuk wilayah kita kan kantornya di Kemang Pratama 5 nih teman-teman di Bekasi. Nah, untuk teman-teman yang di sekitar Bekasi itu bisa training offline 2 jam. Tapi untuk teman-teman yang di Jakarta, nah untuk training offline kita masih di Jabodetabek. Jadi teman-teman yang di luar pulau bisa training online dulu ya. Cuman pada prinsipnya sih menurut saya sama aja gitu. Betul. Nah, yang penting sinyalnya harus mantap. Gitu. Untuk range training offline Bekasi itu kisaran di 2 jam 500 sampai 800 ribu ya kurang lebih. Untuk teman-teman Jakarta training offline 4 jam itu di kisaran 500 ribu sampai 1.100.000 kurang lebih di situ ya. Oke. Jadi intinya untuk training offline bisa, cuman untuk saat ini pelayanannya baru Jabodetabek aja ya. Betul. Karena kalaupun keluar Jabodetabek juga malah mahal di biaya akomodasi. Betul banget. Jadi teman-teman yang misalkan kemarin tuh ada yang daerah Sulawesi daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu memang mahal banget untuk di akomodasinya. Gitu. Iya sih, karena juga waktu waktu juga nyita tenaga gitu. Iya, itu. Oke, ya jadi terjawab ya teman-teman yang kemarin nanya masalah harga training sekarang sudah terjawab ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Apa tadi? Apakah Trigonal jual program yang bisa custom sesuai kebutuhan user? Jadi maksudnya mungkin apakah Trigonal menyediakan program sesuai kebutuhan? Ya, apakah Trigonal juga menyediakan atau melayani program yang custom gitu, intinya begitu. Itu bisa nggak? Pada prinsipnya iPos ke toko dan iPos 5 dan iPos 4 ini sudah jadi programnya. Jadi tidak bisa di custom ya. Oke, mungkin gini Mas Unggul, ada beberapa kasus untuk iPos iPos ke toko. Nah, biasanya iPos ke toko itu tambah gudang dan tambah user. Nah, kalau iPos ke toko ini kalau tambah gudang atau tambah user pasti harganya otomatis berbeda dan pasti lebih mahal. Ada tambahan biayanya ya. Ya. Jadi intinya untuk
program yang custom, misalnya klien request custom, saya mau ada fitur ini, berarti intinya belum bisa ya. Tapi kalau misalnya ada usulan update mungkin bisa ya diusulkan. Boleh. Nanti baru kita lapor ke tim developer ya. Untuk masalah nanti realisasinya sih memang kita tidak bisa memastikan ya berapa lamanya dan apakah dia akan direalisasikan atau enggak gitu. Oke, ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Trigonal itu ada cabangnya nggak sih di kota lain? Oke, teman-teman semuanya itu juga penting nih, banyak banget yang tanya. Misalkan teman-teman yang di Lampung atau di Medan atau di Jambi. Nah, kita baru ada satu ya teman-teman. Kita semua ada di Bekasi, di Kemang Pratama 5. Nah, kalau teman-teman berminat itu sebenarnya nggak perlu khawatir gitu. Kemarin juga ada nih Mas nih kasus bahwa mereka nggak percaya karena khawatirnya penipuan atau sebagainya. Oh iya. Enggak lah ya, tapi kan semuanya sebenarnya kembali ke customer juga. Nah, ini yang penting juga sebenarnya menurut saya sendiri sih layanan yang nggak ada di tempat lain adalah kita bisa pitching dulu nih atau kita bisa layanan awal buat konsultasi itu bisa via Google Meet gitu. Kalau teman-teman pengen tanya-tanya itu dikasih free waktu kurang lebih 30 menit. Nah, untuk Jabodetabek kalau misalkan pengen konsultasi langsung nih atau presentasi itu bisa banget Mas. Nah, nanti ada biayanya. Oh gitu. Oke. Ya jadi begitu ya teman-teman, untuk Trigonal sendiri memang untuk saat ini baru ada satu ya, belum ada cabangnya. Tapi mungkin kalau misalnya kalian di tempat di sekitar kalian, mungkin kalian di mana di Bandung, terus di sana ada yang jual iPos, ya itu nggak masalah sih kalau misalnya kalian mau beli situ gitu kan. Cuma memang ya kalian minta supportnya juga ke situ gitu. Jadi sesuai dengan tempat kalian beli gitu ya. Oke, terus lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Bisa nggak datang langsung ke lokasi untuk konsultasi atau tanya-tanya? Maksudnya datang ke sini ke Trigonal gitu. Nah, oke. Dalam bulan ini saya ada beberapa customer nih yang datang ke sini pengen tanya-tanya. Itu boleh banget. Kita senang misalkan bisa ketemu langsung kan, nyampein infonya lebih enak. Nah, hal yang perlu diperhatikan nih kalau teman-teman mau datang minimal WhatsApp dulu ya atau janjian gitu. Nah, jam operasional kita di jam 9 sampai jam 5 di Senin sampai Jumat, di hari Sabtu jam 9 sampai jam 12. Jadi diusahakan datangnya tidak terlalu sore atau yang paling penting janjian dulu. Jadi kita tahu, kita siap dan khawatirnya nanti lagi ada meeting atau ada apa seperti itu. Boleh kalau mau datang, silakan. Ya, jadi intinya boleh ya kalau misalnya mau datang, cuma harus janjian dulu, jangan tiba-tiba datang, takutnya kan datangnya udah pas kita close gitu kan, jam di atas jam 5 kan kita udah close. Kan sayang udah jauh-jauh soalnya gitu. Atau bisa WhatsApp ke nomor sales ya. Iya, gitu. Ya, intinya harus komunikasi dulu, janjian dulu sama tim sales, nanti bisanya ready-nya jam berapa gitu ya. Kita atur waktunya. Oke, lanjut ya kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah aman kalau misalnya klien mengirim serial number ke tim Trigonal? Biasanya kan ini ada untuk keperluan mungkin perpanjangan support, tambah device, itu kan mengirim serial number. Nah, itu aman gak sih kalau kirim ke Trigonal? Nah, terima kasih. Ini juga penting nih. Nah, kita punya kode etik atau aturan, kita nggak akan share data customer kemana-mana, hanya untuk tim internal kita. Dan kita minta pun juga buat kebutuhan kita kok, nggak akan kita salah gunakan. Itu aman banget, nggak apa-apa, karena memang gini Mas Unggul pada prinsipnya. Ada hal-hal yang memang harus customer share, misalkan perpanjangan support, cek sisa aktivasi, atau misalkan kalau mau remote instalasi VPN atau VPS, itu kan mesti info ke kita. Jadi aman ya? Gitu. Jadi intinya kalau misalkan mau kirim serial number, itu kita pastikan aman ya. Jadi nggak mungkin kita mau sebar-sebar juga gitu data klien. Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu lagi kalau misalkan mau entah itu perpanjangan support atau tambah device, kan memang wajib itu kirim serial number, karena nanti kan untuk proses update-nya ke pusat nanti dia minta serial number, soalnya kalau enggak juga nggak bisa diproses gitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada rekomendasi barcode scanner nggak untuk toko yang selalu ramai, yang responsif dan mantap gitu? Ada nggak nih rekomendasinya? Ini cukup sering ditanyain juga. Jadi untuk barcode scanner yang cocok itu barcode scanner merek Kasen KO720. Nah, dia modelnya duduk, jadi tinggal di scan aja, dan itu salah satu bestseller kita juga
gitu. Oke, jadi bisa pakai KO720 itu di Trigonal ada ready. Itu ready stock ya. Oke, untuk harganya berapa? Untuk harganya di range 800.000 sampai 1.100.000 ya, belum termasuk ongkir. Oke, jadi begitu ya, kalau kalian mau cari barcode scanner yang responsif, kita ada ya, kita ready stock yaitu Kasen KO720 ya. Untuk pembeliannya bisa kalian chat ke sales atau bisa cek, pokoknya cek link yang ada di deskripsi ya. Kalian bisa cek aja. Oke, lanjut ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak, apakah bisa komputer kasir tetap akses ke server dalam keadaan server mode sleep? Oke. Nah, itu penting juga nih diketahui bahwa kalau komputer itu mau connect itu bisa dalam kalau misalkan dalam satu lokasi via wifi atau LAN. Cuman kalau servernya dalam mode sleep itu pasti otomatis nggak bisa. Oke, jadi mode sleep dia server nggak bisa diakses ya? Nggak bisa. Ya, jadi intinya komputer server harus selalu menyala ya. Kalau mau diakses. Kalau misalkan kondisinya mode sleep atau misalkan dimatiin itu nggak bakal bisa ya berarti ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kalian pengen akses ke komputer servernya harus dipastikan dalam kondisi menyala, tidak bisa dalam mode sleep sekalipun. Ya, oke, lanjut. Apakah bisa tambah device jika masa supportnya sudah habis? Nah, ini yang juga. Nah, seperti ini nih sebenarnya. Kalau kita selalu bilang sama customer setiap beli itu kalau perpanjangan support sifatnya wajib atau enggak ya. Sebenarnya kan kalau saya selalu bilang bahwa kalau program yang dibuat oleh manusia sifatnya kan teknis banget ya. Pasti kita pengen programnya nyaman terus, enak terus, update fitur terbaru terus dong pastinya untuk mempermudah bisnis. Saya selalu sarankan untuk perpanjangan support. Nah, cuman kasusnya kalau misalkan memang mau tambah device tanpa perpanjangan support itu bisa-bisa aja teman-teman, nggak apa-apa. Cuman konsekuensinya kalau ada error nanti tim yang terkait nggak bisa bantu karena masa supportnya sudah habis. Oke, jadi intinya gimana nih, bisa nggak tambah device kalau masa supportnya habis? Bisa. Oh, berarti bisa ya, misalnya masa supportnya habis, dia masih tetap bisa melakukan tambah device ya, meskipun dia belum perpanjangan. Belum, tapi resikonya kan ada error nih biasa ke perpanjangan support. Nah, itu tim kita nggak bisa bantu. Oke. Ya oke, mungkin sambil ngopi-ngopi dulu ya. Boleh, silakan teman-teman. Teman-teman yang di rumah boleh, silakan ngopi. A few moments later. Ya, jadi sebenarnya untuk perpanjangan support itu memang sifatnya tidak wajib, tapi disarankan dilakukan ya, karena itu berkaitan dengan program itu sendiri, karena yang namanya kita melakukan update kan pasti untuk perbaikan gitu kan. Kalau misalkan nggak diupdate, berarti kan ketika di situ ada masalah, ada error atau trouble, dia akan menimbulkan error di program itu sendiri gitu ya. Akhirnya ya klien juga yang nantinya dirugikan gitu kan ya. Gitu. Yaitu sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir ya, seberapa penting perpanjangan support. Jadi sebenarnya kalau dibilang penting ya, penting. Cuman memang ya mungkin ada juga yang mungkin masalah di biaya mungkin ya, mahal atau gimana. Jadi ya kita nggak mewajibkan memang, tapi kalau misalkan alangkah baiknya memang dilakukan saja perpanjangannya, karena ya itu tadi berkaitan dengan update program dan support dari program itu sendiri ya. Iya, untuk biaya sih sebenarnya tergantung dari iPOS 5 seri apa yang diambil. Semakin tinggi speknya itu semakin mahal biayanya. Oh iya, betul. Oke, itu kan iPOS ya. Nah, ini untuk iPOS 4 sendiri gimana? Itu ada nggak biaya perpanjangan support? Nah, ini nih penting banget perbedaan iPOS 4 di iPOS 5. Itu mencolok banget adalah iPOS 4 itu sudah final edition. Jadi misalkan kalau sudah tidak ada perpanjangan supportnya lagi. Udah nggak ada update ya? Udah nggak ada. Yang ada cuma di iPOS 5 ya teman-teman. Gitu. Jadi untuk di iPOS 4 sudah final dan tidak ada biaya perpanjangan untuk berapa tahun ke depan lah ya. Karena emang udah final, udah tidak ada update lagi lah istilahnya. Gitu. Ya oke, mungkin segitu dulu ya untuk sesi ngopi kita pada kali ini. Ya mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua dan bisa menjawab semua keraguan yang mungkin masih ada ya di kalian yang masih mungkin belum pakai iPOS, belum pakai program. Barangkali dengan kalian menonton video ini kalian bisa dapat pencerahan gitu ya, pencerahan harus bagaimana nantinya. Karena ya balik lagi untuk zaman-zaman digital sekarang itu udah sangat
apa ya, urgent lah ibaratnya tuh ya semua udah serba digital, masa toko kita masih manual gitu pakai nota gitu kan, ntar kalau misalkan ada yang utang lupa nggak dibayar kan repot gitu kan. Oh kemarin ada kasus menarik nih, ceritanya ada toko yang sudah pakai program lain. Nah merasa programnya nggak oke, dan di situ sudah ada item kurang lebih 5.000 atau 6.000. Dan akhirnya pakai program ke toko.co.id yang online itu kenapa? Programnya kurang sesuai sama mereka gitu, dan akhirnya mengulang lagi input 6.000 item dari awal. Jadi PR juga ya itu. Itu kan waktu dan tenaga benar-benar tersita. Ya itu juga ya, kalian juga perhatikan juga. Jadi kalau misalkan mau pakai program, dipastikan dulu nih sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan gitu kan. Karena setiap program tuh pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Termasuk di iPOS juga kan, iPOS ada iPOS 4, iPOS 5, ke toko itu juga beda-beda ini peruntukannya. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, boleh konsultasi ke tim kami ya. Kita ada layanan free konsultasi via Zoom atau via Google Meet, atau misalnya mau tanya-tanya ke tim sales juga bisa ya, langsung via chat, biar nanti akan dibantu untuk rekomendasi program apa yang cocok untuk usaha kalian, seperti itu ya. Oke. Ya mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kita pada kali ini. Jika kalian masih ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin masih kalian tanyakan ya, boleh banget tulis aja di kolom komentar di bawah, supaya di next video kita akan bahas ya pertanyaan-pertanyaan kalian di episode ngopi selanjutnya. Oke, jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe-nya bagi yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.